Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa bertemu lagi dengan saya dan rekan saya, Ustadz Huda Humaydi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya di Obris. Obrolan Islami. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, tambah baik, semuanya membaik. Primonya rame. Alhamdulillah. Sudah mulai banyak pesanan ini ya. Ya rame. Cuman yang kemarin kita angan-angan belum juga datang. Yang apa itu? 50M. Ditunggu aja itu Ustadz. Oke, siap. Semoga cepat-cepat ada transferan itu. Amin. 50M. 50M. Enggak main-main itu ya. Tapi Oh ya, gimana? jadi kata-kata yang baik itu kan bisa jadi doa. Iya, betul. Siapa tahu ini nanti beneran kan? Ya. Lumayan, jenengan dapat 1M. Dikit amat ya, padahal dapat 50. Beliau dapat 49M itu. Yang 10M jadi dibagikan lagi itu. Pikir-pikir ya. Yang ceritanya kemarin saya bakhil. Enggak, cuma cerita. Ayo, gimana nih? Mau ngobrol apa nih panjenengan nih? Ini narasumbernya ini sekarang. Aduh ini. Dan narasumber saya host. Oke. Kalau saya host kalau saya dibalik. Kalau saya host full pertanyaan. Wah, gantian dia yang mumet nanti. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih terngiang-ngiang di ya, kuping masih ya. terngiang-ngiang. Ya, sempat di video sebelumnya bersama kolab ya, sempat kolab sama Gus Fendi Aswar ya. Azwar. Ya, pengasuh pondok pesantren Al-Habsyah itu. Ya, ada tim hura juga. Ya, penonton setia juga. Penonton setia juga, tukang gawe danganan, belajar bubut. Ya tentunya di Obris ya, obrolan-obrolan Islami. Dari kemarin kita kan ya emang temanya Obris ya ini ya, obrolan-obrolan Islami. Ya, yang diobrolkan ya tetap ya hal-hal yang berbau Islami lah, bukan gosip tentunya. Beda ya sama gosip itu ya? Ya beda. Kalau gosip itu digosok makin sip. Kalau Obris kan obrolan Islami. Jadi yang kita obrolkan di situ ya, di dalamnya itu tidak jauh dari hal-hal yang berbau-bau Islami. Gitu. Kalau memang ada di situ nanti kok bukan berbau Islami, misalnya kita cerita koko, kita cerita sarung, kita cerita alat hadrat dan lain sebagainya, itu semuanya kan sekedar iklan buat pemanis, biar nggak sepaneng nih panjenengan semua. Saudara-saudara Obris, saudara-saudara Obris juga ini. Buat penonton yang setia juga, salam buat Pak Detarwan yang lagi nonton. Jangan lupa sama siapa Ustadz Baklebat itu. Mas Kembar ya. Mas Kembar sehat selalu. Tadi saya lihat ada yang komen gini. Gimana? Itu Ustadz Humaydi di bareng sama Ustadz Kembar ya. Nanti direncanakan. Akunnya siapa itu? Kurang tahu itu. Sofu siapa itu? Sofu ya. Sofu Tayami. Sampai lupa. Kalau nggak salah itu ya. Ya nanti kapan-kapan kita agendakan. Kalau Ustadz waktunya bisa, Ustadz tukang obat juga waktunya bisa. Karena beliau juga sibuk mengajar di pondok pesantren juga, itu ngaji itu. Padahal tukang obat ya? Padahal tukang obat, tukang suuk juga itu. Tukang gurah juga. Tukang gurah juga. Mungkin gurah kesehatan itu ya Ustadz ya? Gurah kesehatan. Tadi saya bareng sama Pak Lek. Pak Lek itu juga mau gurah katanya. Ya saya teringat sama beliau, ini Mas Kembar itu. Kembar. Temanku ada, aku bilang gitu. Nanti kalau pas itu bisa diagendakan juga mungkin. Bisa diagendakan mungkin. Nanti ngocol larang-larang lah kalau perlu dewe. Kalau perlu dewe bisa kok dikasih gratisan gitu. Pulang masih dikasih berkat. Dikasih berkat. Tombok. Oh ya. Kita kan
emang ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Mungkin kalau ada manfaatnya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah banyak manfaatnya. Amin amin. Manfaatnya. Cuman kadang kita mungkin diselingin guyonan, namanya juga ngobrol, mungkin juga ada ngobrol. salah-salahnya juga dimaafkan. Ada yang kurang benar bisa diingatkan ya. Bisa Ustadz, diingatkan. ya? Jangan boleh. sungkan-sungkan. Tuh. Kemarin saya juga ada salah satu kata. Ya namanya itu kalau dalam bahasa santri itu sabkul lisan. Sabkul lisan. Sabkul ya, Ya, sabkul lisan. Kalau bahasane wong Jawa itu kepleset lisane. Nah, jenenge kepleset itu tidak sengaja. Kemarin kan saya bawa kitab ini nih, Usburiah. Nah, jadi Usburiah ini kan bawa apa itu? Di situ kan banyak kalimat ruya itu banyak. Ya. Makna artinya apa ini? ruya itu diriwayatkan. Lah, giliran saya baca hukiyah, saya artikan den riwayatake. Harusnya den ceritakake. Kan beda-beda tipis itu. Ya. Nah, namanya sabkul lisan, kepleset. Nah, jadi refleks itu yang depan banyak ruya, giliran saya sampai hukiyah, saya baca, saya artikan den riwayatake. Beda-beda tipis. Harusnya den ceritakake. Makanya saya bilang apa? Sabkul lisan. Terus saya komen ya. Kolom komentar kemarin kan ada itu saya itu. Dengan namanya sabkul lisan. Apa? Dengan akun pribadi itu ya? Iya, akun saya. Kalau misal obrolan kita banyak yang salah mungkin Ustadz atau bikin dosa. Dosa enggak ada ya. Insya Allah enggak ada. Tapi seumpama ada. Ya mungkin kita nggak sengaja nyebut merek. Nah, misal nih ya. Misal nyebut merek ini misal nih rokok Jarum lah misal. Disebutnya kita nggak izin atau dalam dan lain sebagainya. Misal ini yang punya produk tersinggung. Misal ya kita minta maaf. Ini namanya nggak sengaja. Tapi tidak dosa. Tidak. Insya Allah dimaafkan, nggak dosa lah. Maksudnya kita menyebut ini juga kan aslinya ya untung produknya juga. Ya. Tuh. Kadang kita nggak sengaja. Ini rokoknya apa nih? Sukun Jarum, Sukun. Kemarin Sukun garam ya. Sukun sama garam. Nah, ini kan nyebut merek. Nah. Kemudian ada apa? Doa-doa mungkin atau apa ya? Lebih ke ya intinya doa lah untuk menghindari atau menghapus dosa gitu Ustadz ya. Banyak. Ada? Banyak ya. Banyak. Nah, ini penting ini. Pada perjumpaan kali ini saya akan menceritakan satu doa yang satu doa. Gak usah banyak-banyak. Satu doa untuk menghapus dosa. Ya. Khususnya majelis ya, atau ketika kita berada di suatu perkumpulan seperti kayak gini lah kita ngomong, walaupun berdua ini juga perkumpulan ini ya kumpul, namanya juga kumpul. Nah, bisa disebut majelis nggak ini Ustaz? Bisa. Majelis itu artinya kan tempat duduk kan. Itu ya. Tempat duduk. Dari tadi kan kita ngomongnya Kang Kembar. Ya. Ini kan kalau dia nonton nggak ridho kan kita dosa ya. Bapak lobat, tukang suwuk ya. Kalau kita secara lisan juga sudah mengucapkan permintaan maaf gitu. Insya Allah enggak apa-apa. Bapak lobat itu keapian. Dia hatinya baik. Halo. Apian. Jadi ada imbal baliknya itu Ustaz. Kalau saya sama Ustadz Kembar itu juga sering ngejlok panjenengan. Demikian juga saya minta maaf secara pribadi atau mewakili Kang Kembar. Aman bos. Aman. Terima kasih. Ya kembali tadi yang doanya itu Ustaz. Ini langsung ceritain ya. Doanya gimana itu? Wah doanya nanti dulu. Ini cerita dulu berarti cerita dulu. Bagaimana ceritanya saudara-saudara? Ceritanya ya, kalau panjenengan ngeluh mumet jangan lupa udut. Ini rodok dulu. Udut dulu. Saya minta ini. Ya. Orang udut itu ya udut.
Seperti Gus Bendi kemarin ya, katanya ada kaul kalau tembakau itu dari kencingnya iblis. Maka kata Gus Bendi kita bakar. Ada yang berpendapat haram kan dari kencingnya iblis ya. Ya kemarin kayaknya Ada itu yang juga sempat berpendapat disinggung haram. di beberapa apa namanya ya, organisasi itu Ustaz. Kayaknya Mas Pendi kemarin menyinggungkan itu. Ya. Lah karena ini dari kencing apa iblis, Oke. ya makanya kita bakar. Kita bakar ini bareng-bareng ya. Kita bakar. Kita musnahkan. Ya ini kembali Ustadz mau cerita ini ya, cerita tentang doa tadi ya Ustadz. Tentang doa. Jadi doa ini sejarah dari sebuah hadis dan ada ceritanya juga. Ini dikarang di kitab juga. Usburiyah. Dalam kitab Usburiyah, sobat-sobat Obris ini yang sobat nonton atau sahabat atau saudara ini enaknya ini. siapa boleh usul bro, komenan bro di bawah. Nah, kalau sahabat kayaknya sudah ada komunitas yang pakai kalimat sahabat. Sobat kayaknya sudah ada sobat nyarit. Itu sempat komen juga itu. Ada ya? Ada. Oh iya, sobat nyarit kan ya. banyak Ada akunnya itu. Lagi tren itu loh. Sobat nyarit. Terus apa lagi nih? Wis apalah ini enak ini. Bolo-bolo dewe ya. Silahkan komen juga Pak Ditaruan mungkin usul. Usul ini apa jenengan ini? Saudara-saudara Obris ini. Namanya apa itu enaknya? Nanti biasanya yang paling cocok itu usulannya Pak Ditaruan. Gitu ya. Tulis di kolom komentar Pak D. Setelah 1 juta penonton, insya Allah panjenengan dapat sarung. Ya, karena sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali nih. Menyimak juga sampai habis. Jadi beliau kan selalu jawab itu. Sudah berapa kali ya? 3 kali. 3 ya. Yang sama Ustadz Kembar beliau tidak mau menjawab, katanya sudah dijawab sama Ustadz Kembar itu. Berarti komen saya lihat. Ya Allah. Nunggu saya ulang tahun atau langsung diceritakan ini? Ini nunggu Timur Hara nggak datang nggak ya? Mau ke sini? Enggak sih. Enggak. Saya kabarin tadi. Kalau ini saya kabarin pasti langsung bus. Langsung bus cepat itu beliau. Izin ibu negara langsung bus. Oke, ini ceritanya. Ini dalam kitab Usburiyah Al-Hadisu Sabi Wasalasun, hadis yang ke-37. Ini iklan atau apa sih Mas? Itu enggak iklan itu. Ini apa nih? Hanya apa itu? Apa ya? Ayo tebak yo. Tempatnya ini loh, mikrofon atau apa itu? Ya, wis. Asba. Oh jangan dong. Oke, ini hadis yang ke-37. Ya, teman-teman ya, teman-teman atau sahabat. Nyuwun sewu, maksudnya hadis yang ke-37 ini dari kitab ini ya, Ustaz? Iya, dari kitab ini ya. Ya, hadisnya banyak ini. Cuma ini kebetulan langsung ini yang hampir selesai. Langsung ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabruhanna hatta yakula salasa marrat." Ketika salah satu dari panjenengan semua ya. Salah satu berarti ya enggak salah semua. Salah satu itu ya. Kalau ya ketika salah satu dari panjenengan semua itu duduk-duduk di suatu majelis, maka jangan sampai pergi, jangan sampai meninggalkan majelis tersebut sebelum membaca doa ini sebanyak 3 kali. Walaupun majelisnya seperti majelis sholawat, majelis apapun, aslinya majelis apapun. Apalagi majelis-majelis yang maaf kadang orang nongkrong biasa. Kalau nongkrong biasa kan identik dengan obrolan-obrolan yang gosip. Tapi kalau kita ini identik dengan obrolan-obrolan Islami. Makanya cerita-ceritanya dikutip dari kebanyakan kitab-kitab juga. Ini
Jangan sampai panjenengan meninggalkan majelis tersebut sebelum membaca doa ini sebanyak tiga kali. Doanya ini nanti saya tulis di disematkan di bawah nanti ya, atau ditaruh langsung di video kita ini di pembukaan ya. Ya mungkin bisa. Bisa nanti saya tulis. Ini doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Ini. Itu. Satu baris saja. Udah hafal belum nih? Insya Allah nanti langsung hafal itu. Ayo coba ayo. Jadi doa ini nanti kita pakai penutupan setiap obrolan-obrolan kita ya. Nanti Ustadz Kembar juga saya sanjangi mungkin. Sama dijajahi. Oh, enggak jaya. keren ini. Semoga menyimak juga sudah hafal nanti. Jadi setiap obrolan-obrolan kita nanti kita tutup dengan doa ini ya. Ini nanti ada sejarahnya juga. Ada ceritanya juga ada ini. Ceritanya juga. Udah hafal ya? Coba dulu yuk biar nanti pemirsa menyimak. Kalau salah dibenarkan ya Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa firli wa tub alayya. Firli wa tub alayya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Subhanakallahumma. Pakai bismillah enggak Ustaz? Pakai boleh, tidak juga boleh. Langsung boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Hafal ya. Nanti penutupan kita baca tiga kali, pelan-pelan aja karena ini baru permulaan. Oke, sambil lutut. Ini yang mari bikin gayeng ini loh. Teman-teman juga baru tahu loh kalau sekarang Ustadz Dakomedi ini merokok. Oh, rokok itu aslinya saya perokok. Aslinya perokok. Aslinya perokok, cuman nggak saya kasih tahu ke orang. Takutnya nanti Mas Kembar sowan ke saya bawa rokok. Apa minta rokok? Enggak. Cuma ini kode halus. Kode halus ini. Ini saya lanjutkan ya. Iya. Doa tadi harus dibaca berapa kali? Sebanyak 3 kali. Di akhir majelis ya. Di akhir majelis. Jangan sampai kita meninggalkan suatu majelis sebelum membaca doa ini sebanyak 3 kali. In kana fi majlisin khairun kana katobai alaihi. Ya. Jikalau di dalam majelis yang kita tempati, misal kita sekarang ini terdapat suatu kebaikan, maka doa itu akan menjadi cap dari kebaikan tersebut. Plus lah. Poin plus ya. Ya, doa tersebut akan menjadi cap sebagai terhadap kebaikan tersebut. Ini. Terus bagaimana kalau sebaliknya, wa in kana fi majlisin lahun kana kafaratan lima kana fi dzalikal majlis. Kalau di dalam majlis kita ini terdapat suatu hal yang lahun itu sia-sia, ya, percuma. Ya, jadi dari awal sampai akhir kita itu ngobrolin orang terus, ngobrolin kejelekan orang terus, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, misal ini, naudzubillah, semoga tidak ada. Ya, insya Allah nggak ada. Kalau kok seandainya terdapat suatu hal yang sia-sia, insya Allah doa tersebut akan menjadi pelebur dari ucapan-ucapan kita yang salah tadi. Berarti tidak jadi dosa atau gimana Ustaz? Tidak jadi dosa pemirsa. Insya Allah ya. Insya Allah. Karena dilebur sama doa majelis ini. Cuma kita kan tidak tahu yang ditulis itu doa kita ini yang kita baca atau perkataan kita yang buruk tadi. Kita kan juga tidak tahu ya. Karena di dalam diri kita itu ada 2 malaikat yang senantiasa mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Betul. Jadi ketika panjenengan ini habis hal yang tidak baik, terus melakukan baik, ketika akhir perjumpaan kita ini menutup dengan doa ini 3 kali, terus ditulis karena ada hadis sekian-sekian tadi diterangkan, akhirnya perkataan kita yang tidak baik dihapus semua, ya bisa juga kan? Akhirnya begitu ya. Semoga begitu. Agar berarti apa? Tidak jadi dosa. Itu yang kita harapkan ya. Iya. Ada manfaatnya. Kok penak ya?
Kayak istri saya. nggak jadi. Nggak jadi dosa. Ya semoga begitu itu. Insya Allah ya, semoga. Oke, sebelum saya lanjut, tak udut dulu. Udut dulu biar tambah gayeng gitu. Berapa jam ini nanti? Udah setengah jam ini. Padahal belum mulai saya. Ya. Katanya obrolan-obrolan. Ternyata Kok isinya ngaji? siapa adminnya? Saya masih terngiang-ngiang kalimat itu. Tapi itu juga poin positif juga itu. Ya, poin. Biar kita tambah semangat juga itu. Mau dibilang obrolan memang kita ngobrol. Mau Ya. dibilang obrolan tapi isinya ternyata memang ngaji. Iya. Ngaji. Karena emang ya tadi seperti yang Ustadz katakan tadi, kita ngobrolnya yang Islami dan kebanyakan diambil dari kitab. Kalau Ustadz dari kemarin pakainya kitab Suriah ini ya, sama apa kemarin yang satu itu Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Nanti kapan-kapan kita pakai kitab yang lain juga. Ya, Nanti kalau kapan-kapan kita podcastnya di rumah saya. amin ya. Insya Allah sekali pakai kitab yang agak gimana gitu. Wah, kitab kok agak gimana ini ya. Agak tinggi itu. Wah, ya enggak juga. Nanti kalau disimak Gus Pendi malu. Kapan-kapan lagi ya sana ya. Oh, siap. Tempatnya asik juga soalnya. Wahukiyah. Lah ini ketemu wahukiyah lagi nih. Artinya apa tadi? Diceritakan ya. Diceritakan. Kalau ruya apa tadi Ustadz? Diriwayatkan. Diriwayatkan ya. Namanya sabul lisan. Tuh. Kalau sabul lisan itu biasanya setelah acara, setelah habis ngaji, itu yang ngaji sadar, oh ya ini kurang pas tadi, ingat Ya. gitu. Kalaupun ada nantinya, semoga tidak ada, pemirsa yang saudara yang lebih jeli bisa diingatkan. Kalau memang salah itu dari awal sampai akhir Iya. nggak tahu ya. nggak tahu karena memang dia salah gitu. Bedanya sabul lisan sama makanya banyak orang baca kitab itu kadang fathah dibaca kasroh dibaca fathah karena saking banyaknya dia baca kitab nih ya, satu lembar, dua lembar, tiga lembar, beberapa bait, akhirnya ini kan lisannya kepleset. Nah, tadi seperti kemarin itu ya Ustaz. Misal itu nanti kalau dia ditanya, loh itu kan i'rabnya rofa, kenapa kamu baca fathah? Dia sadar lagi. Oh iya. Dia ditanya bisa jawab, oh sebabnya gini. Oh memang tadi saya salah. Itu namanya sadar sama kesalahannya ya Ustaz. Kepleset lisannya. Mungkin bisa dilanjut Ustaz. Oh iya. Keterangan doa majelis tadi ya. Ini agak panjang nih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiyah dan diceritakan. Anna Aba Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih yauman minal ayyami naja rabbahu fatoba qalbuhu wa raqqa fuaduhu wa tara aqluhu ilal arsh. Ini. Jadi bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami, nah, semua santri pasti kenal beliau, orang hebat pada masanya. Ini rahmatullah alaih. Pada suatu hari beliau itu bermunajat pada Tuhan. Ya, bermunajat itu ada yang mengartikan bisik-bisik ya. Naja yunaji munajat itu berbisik-bisik pada Tuhan. Nih, kalau orang yang tidak munajat, bahasanya orang zaman sekarang itu apa ya, dia tidak munajat tapi dia kayak semedi gitu. Nah, kayak gitu, kayak semedi ya, gitu. Beda. Jadi, sama merenung beda lagi itu Ustaz ya. Merenung beda lagi. Kalau ini munajat kan memang dia itu menuju ke Allah. Nah, ini munajat pada Tuhannya. Dia itu fatoba qalbu, hatinya merasa enak, merasa tenang, merasa nyaman. Waraqqa fuaduhu, ini hatinya merasa apa itu? Jadi lemes, maksudnya tidak keras, tidak kemerungsung, tidak, pokoknya dalam posisi PW. Santuy. Posisi PW. Nah, posisi enak. Paling enak ini. Di sini diterangkan juga watoro akluhu, akalnya ini sampai terbang ilal ars, sampai aras itu. Kayak ngefly tapi bukan ngefly. Beda. Kayak ngefly tapi bukan ngefly. Jadi apa itu, akalnya itu terbang orang semedi ini
set. Wah, kalau kita mungkin gambarannya kurang lebihnya kalau kita pernah nonton film serial pendekar kayak apa gitu, ketika pendekarnya itu semedi gini kayak rohnya sukmanya kayak pergi ke sana terus ketemu siapa, kurang lebihnya seperti itulah, tapi tidak seperti itu ya. Karena ini bermunajat itu pada Tuhan ini. Jadi ketika dia itu akalnya terbang, jadi faqala fi nafsihi hadza maqamu Muhammadin sayyidil mursalin alaihi salatu wassalam asa an akuna jaron lahu fil jannah. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu dia berkata dalam hatinya, ini ketika akalnya terbang tadi ya, dia berkata dalam hatinya begini, inikah makomnya Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin. Makom ini maksudnya bukan makom kuburan, enggak. Apakah derajat atau inikah kedudukannya atau tempatnya Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin? Dia bertanya-tanya dalam hatinya sendiri. Dia berkata-kata, seandainya saja aku nanti bisa menjadi tetangganya Kanjeng Nabi di surga, gitu. Entah beliau itu sampai mana, apa itu ketika akalnya terbang itu ya. Jadi di suatu tempat mungkin yang indah ya. Dia berkata dalam hatinya, inikah tempatnya Nabi Muhammad? Seandainya saja nanti aku menjadi tetangganya di surga. Ya. Di surga nanti berandai-andai jika jadi tetangganya. Dia berandai-andai gitu. Dia berkata di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Jadi falamma afaqonu dia fi sirrihi faqala inna abda fulan asy-syekh al-imam fi baldati kada yakunu jaroka fil jannah. Ini. Jadi setelah dia itu berandai-andai ya, berandai-andai tadi ya, menjadi tetangganya di surga nanti ya. Terus dia sadar. Maksudnya sadar itu dari berandai-andainya itu dia itu ada apa ya, ada suara ini, ada suaranya apa ya, suaranya itu bisikan atau gimana itu ya, seperti itulah, suara tanpa rupa mungkin ya, tapi bukan entut. Nanti ada yang komen suara tanpa rupa entut, repot malah. Jadi ada yang bilang ini begini, kurang lebihnya tetanggamu di surga itu nanti dia adalah namanya sekian ya, dia bertempat di negara sini, di desa sini, RT sini, RW sini, itu diterangkan. Terangkan ya, pas dia itu selesai dari andai-andainya tadi, selesai dari andai-andainya ada yang bilangin seperti itu. Nah ketika seperti itu dia mendengar perkataan seperti itu, bahwasanya tetangganya di surga nanti adalah orangnya sekian, namanya sekian, rumahnya sekian, RT sekian, ya, diterangkan ya. Semua alamatnya diterangkan. Ini dah. Falamma afaqo, ketika dia sadar setelah mendengar kata-kata tadi ya, loh, padahal yang saya angan-angankan tadi adalah saya ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad di surga. Ya. Malah dia dapat jawaban, ini loh tetanggamu nanti. Namanya ini, rumahnya di sini, RT-nya di sini, RW-nya di sini, diterangkan semua. Itu. Lah, setelah itu dia langsung sadar, dia langsung terbangun dhahaba fi talabihi. Falamma afaqa dhahaba fi talabihi hatta yara wajhahu. Dia bergegas pergi mencari orang yang disebutkan tadi. Dia ingin penasaran, ingin melihat wajahnya seperti apa. Yang disebutkan alamatnya lengkap tadi. Terus dicari itu berarti. Terus dicari. Fama syami'ata farsahin au aksaro. Terus dia berjalan melewati jarak yang lumayan jauh lah ya, 100 farsah. 100 farsah itu kalau zaman sekarang itu kurang lebih ya 7.500 km. Jauh enggak? Sangat jauh. Jauh ya. Bahkan kalau sama Korea ditembus sama pesawat terbang itu kayak lebih jauh ini. 7.500 km kan? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Saya ingat saya seperti itu. Ini 100 farsah ini atau aksara atau lebih. Nah, falamma balagha ila tilkal baldati, ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu sampai pada suatu tempat yang diceritakan tadi. Ini. Terus wasa'ala an Abdi Syekh faqalu limadza tas'alu anil fasiki syaribil khamri wa anta rajulun fi wajhika simas sholihin. Ini
Kemudian ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami sampai pada suatu tempat yang diceritakan tadi ya, sudah sampai Berarti negara. itu maksudnya di sini sudah sampai orang yang dicari? Belum, sudah sampai negaranya. Misal sudah sampai desa Purwodadi, kota Purwodadi. Ya, sudah sampai kota tapi Purwodadi. belum dinturi gitu ya? Ya, belum di alamatnya tepat. Ini. Terus beliau kan tanya, Syekh Abu Yazid kan tanya kepada seseorang. Ya ketemu orang banyak lah ya, ketemu orang banyak, tanya orang yang namanya sekian, alamatnya sekian, itu di mana? Kan seperti itu logikanya. Dia tanya, terus orang-orang di situ dia berbalik tanya pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia bertanya, faqalu limadha tas'alu anil fasik syaribil khamri? Kenapa engkau menanyakan orang yang fasik, orang yang pekerjaannya suka minum khamr? Oh, seperti itu. fasik ya. Wa anta rajulun fi wajhika simasolikin, sedangkan engkau adalah laki-laki yang mana dalam dirimu terdapat tanda-tanda orang soleh. Gitu. Ya mungkin orang soleh kan berpakaiannya beda, wajahnya kan juga berbeda lah ya. Mungkin tadi Ustadz ketemu saya pakai celana segini, di perempatan, tidak ada tanda-tanda wajah orang soleh. Ya enggak juga, insya Allah soleh semua yang nonton. Amin, ya. Saudara-saudara di sini orang-orang soleh. Ya. Ini saya lanjut ya. Duh, kenapa engkau orang yang baik ya, kurang lebihnya kan kok menanyakan orang yang seperti itu? Dia itu pekerjaannya minum, sukanya mabuk dan lain sebagainya. Terkenal itu ya. Terkenal. Ini dah. Falamma sami'a Abu Yazid hadhil maqalah nadima wahtama. Ketika Abu Yazid Al-Bustami, ya ini ulama besar pada zamannya, mendengar kalimat tersebut, ya, dia akhirnya apa? Nadima wahtama, dia menyesal dan resah. Menyesal ya. Iya dong. Misalnya ini mencari atau karena tadi impiannya ingin bertetangga di surga nanti. Dia kan tadi dapat bisikan. Ya. Tetangganya di surga nanti adalah alamatnya sekian, namanya sekian, diterangkan semuanya. Tapi ketika dia dicari sudah sampai negaranya, sudah sampai kotanya. Ternyata kebanyakan orang di situ mayoritas mengatakan orang yang dicari Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah orang pemabuk. Kan Abu Yazid heran, loh tetanggaku kok orang pemabuk, kan nggak logika gitu loh. Betul. Sampai di sini paham nih ya? Ya. Dia menyesal. Kok temanku orang yang suka mabuk, tetangga saya di surga nanti kok tukang mabuk. Masa seperti itu? Nah, gitu. Nah, terus dia berkata, waqala la'alla dzalikan nida kana minasyaiton. Mungkin andai saja itu bukan bisikan yang benar, mungkin saja itu dari setan. Gitu. Dia berharap seperti itu. Ya. Dia berharap mungkin itu bisikan yang salah, itulah. Ya. Terus kan tidak enak toh, masa nggak logika? Ya. Dia ingin masuk surga, angan-angannya ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad, malah dapat bisikan tetanggamu itu loh nanti di surga alamatnya ini, namanya ini, dia bertempat di sana. Ketika dicari sudah sampai kotanya, malah orang pada bilang dia itu suka mabuk, kenapa kamu cari? Kan dia menyesal loh, kok seperti itu. Terus akhirnya dia gremeng juga nih, andai kata itu cuma bisikan dari setan. Bisikannya salah itu dari setan mungkin lah. Fa idza arada ayarji'a ila watanihi, ketika Syekh Abu Yazid ini ingin pulang, ya kan, nggak jadi ingin mencari, berarti nggak jadi itu ya. Padahal sudah berjalan jauh, dia ingin pulang. Tapi belum loh, belum. Dia ingin pulang. Summa tafakkara wa qala ji'tu ila huna walam ara wajhahu wa arji'u. Terus gini, dia ingin pulang ke negaranya lagi, ke rumahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Terus dia berpikir-pikir, jauh-jauh saya datang ke sini dan aku belum melihat wajahnya, kok aku ingin pulang lagi ya? Dia berpikir gitu, dia angan-angan ini. Terus faqala, kemudian ia tanya, aina baituhu, di mana rumahnya? Wa aina mawdi'uhu, dan di mana tempatnya? Tempat dia mabuk-mabukan tuh
ditanyakan. Kan akhirnya dia itu meneruskan rasa penasarannya tadi. Iya. Di situ dia juga menyesal, tapi juga penasaran. Di awal tadi kan, di sini kan dia mau pulang, toh. Ya. Kenapa saya cari orang seperti itu? Nah, mau pulang. Tapi akhirnya dia meneruskan rasa penasarannya. Fa'ahbaruhu wa faqalu innahu masyhulun bisurbi fi mawdi'i kada. Ini. Terus dia tadi kan bertanya, ya kan, bertanya kepada seorang di mana rumahnya, di mana tempatnya. Terus orang-orang yang di situ yang ditanyain maksudnya itu memberikan kabar, memberitahu pada Syekh Abdul Aziz Al-Bustami, oh dia itu sibuk minum-minuman di tempat ini, tempatnya ini, alamatnya ini, mungkin di warung sini, ya. Gitulah kurang lebihnya seperti itu. Terus fadhaba ila dalikal maudhi, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Bustami bergegas menuju tempat yang diceritakan orang tersebut, yang diberitahukan tadi ya. Datang ke warung si A misalnya. Ini faro'a arba'ina rajulan istama'u fi maudhi'i syurbi yashrabuna al-khamra. Ini wal abdu jalisun bainahum. Ini. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami melihat 40 laki-laki. 40 ya? 40 laki-laki, mereka semua berkumpul di tempat minum-minuman. Gitu. Yang mana mereka semuanya minum arak ini. Lah, wal abdu jalisun bainahum, seseorang tadi yang dicari Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu duduk di antara orang 40 itu, menemani. Di antara itu ada yang dicari tadi ya. Ini wal abdu jalisun bainahum, berarti jumlahnya adalah 41. Ya. Jadi yang satu ini menemani orang 40 yang mabuk. Jadi ini yang dicari. Ya. Ini yang menemani itu. Falamma ra'a hadhil halah raja'a ayisan. Fanada al-abdu wa qala ya Aba Yazid ya Syekhal Muslimin lima lam tadkhul ad-dar. Mana nih? Lima lam tadkhul ad-dar. Ini pokoknya kalau berhenti sebentar ini hilang pemirsa. Tulisannya terlalu kecil. Nah, ketika Abu Yazid Al-Bustami ini melihat keadaan seperti ini, dia itu ingin pulang ya, roja'a ayisan, ingin pulang nih, balik dalam keadaan putus asa ini. Ternyata benar, putus asa. Dia itu adalah pemabuk. Ini sudah menyesal banget ini. Nah, ketika dia mau pulang, fanada al-abdu, ini seorang yang dicari tadi tiba-tiba manggil dia, wahai Abu Yazid, wahai gurunya orang muslimin, kenapa engkau tak mau masuk? Ini cita ilaina makanin ba'idin bita'ab wal masyaqqah litalabi jarika fil jannah. Ini kau telah datang padaku, kau telah datang pada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah cuma untuk mencari tetanggamu di surga. Fawajadahu wa tarji'u sari'an bila salamin wala kalamin wala liqa'in. Dan sekarang kau telah bertemu dengannya. Kenapa kau ingin pulang, ingin pergi cepat-cepat, tanpa salam, tanpa sepatah kata, tanpa pertemuan? Ini berarti orang yang dicari ini yang berkata ini. Iya. Berarti orang yang dicari, dia tahu maksud hatinya Abu Yazid Al-Bustami. Padahal nggak ada yang tahu niatnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini kemudian apa? Fatahayyara Abu Yazid wa ta'ajjaba. Abu Yazid Al-Bustami ini bingung. Nah, terus heran. Qala Abu Yazid fi nafsihi, di dalam hatinya Abu Yazid berkata, hadza sirrun kaifa arafahu hadza. Ini kan rahasia. Nggak ada orang yang tahu ya. Kenapa laki-laki itu bisa tahu maksud isi hatiku? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Penasaran. Malah heran lagi, tapi bingung dia kan. Ini. Faqala al-abdu, ya Syekh, la tatafakkar wa la ta'ajjab. Ini. Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, janganlah kau berpikir-pikir, jangan kebanyakan mikir, jangan heran. Alladzi arsalaka ilayya a'lamani an kutumika. Zat yang mengutusmu kepadaku telah memberitahu kepadaku atas kedatanganmu.
hakikatnya yang mengutus Abu Yazid Al-Bustami adalah Allah, meskipun Abu Yazid Al-Bustami mendapat bisikan. Tapi hakikatnya semua yang menuntun Abu Yazid menuju ke tempat tadi adalah Allah. Jadi Abu Yazid semakin bingung. Dia yang dicari tadi belum tahu apa ya belum dibilangin, tapi tiba-tiba sudah bilang itu. Zat yang mengutusmu telah memberitahuku akan kedatanganmu. Wah, ini istimewa. Luar biasa. Seandainya di zaman sekarang masih ada ya ulama seperti itu ya. Ini. Jadi udkhul ya Syekh wa ajlis ma'ana sa'atan. Masuk, silahkan masuk wahai Syekh Abu Yazid, dipersilahkan masuk itu ya. Duduklah bersama kami sebentar saja. Disuruh seperti itu. Sama 40 laki-laki yang satu orang. 41 ya? Satu orang. Satu orang. Satu orang yang menemani 40. Laki-laki yang mabuk. Kan gitu. Ya. Yang menjadi tetangganya di surga nanti kan satu orang ini kan, yang diceritakan di awal yang dicari cerita tadi. Ya. Terus kemudian apa? Fadakhala Abu Yazid wa jalasa indahu. Abu Yazid akhirnya masuk juga dan duduk di sampingnya siapa tadi? Lelaki yang menemani 40 orang mabuk. Waqala ya fulan ma hadhil halah. Terus ditanya, wahai fulan, kalau peribahasa zaman sekarang apa maksud dari semua ini, kan gitu. Ini yang bertanya Abu Yazid. Ya kan, dia semakin bingung toh. Ya. Ini orang apa itu di majelis mabuk. Majelis mabuk di tempat-tempat di warung-warung mabuk kok ada orang kok bisa membaca isi hati orang. Padahal ini rahasia ya. Ini kalau bukan tahu. Orang istimewa nggak bisa. Ini. Terus Faqala al-abdu, jadi lelaki tadi, seorang hamba tadi ya, ini berkata, laisa min himmatir rajuli ayadkhulal jannah ma'a wahidin. Ini tidaklah menjadi cita-cita seorang lelaki kalau dia cuma ingin apa itu masuk surga sendirian. Nah, kurang lebihnya tidak apa ya? Tidak disebut laki-laki sejati kalau dia cuma ingin masuk surga sendirian. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Makanya meskipun saya banyak dosa, banyak salah, ya kan, saya tidak punya rencana masuk neraka. Saya pun diajak ya. Iya, saya rencana juga masuk surga. Ajak panjenengan, ajak semua sahabat, teman-teman obri semua ini, yang semua yang nonton. Karena ini adalah obrolan Islami. Ini. Jadi Abu Yazid dibilangin seperti itu. Dia kan bingung, apa maksud semua ini? Nah, seorang hamba tadi yang dicari menjawab, bukanlah menjadi cita-cita seorang lelaki jika ingin masuk surga sendirian. Tambah bingung lagi ini. Terus diceritakan sama seorang hamba ini. Wa inna haula kanu samanina rajulan fusaqon. Ini fastahatu fi arba'ina fatabu waraja'u an fiskihim. Ini. Jadi begini wahai Abu Yazid Al-Bustami, sebenarnya jumlahnya mereka itu ada 80. Ada 80 laki-laki. Masnya 80 itu yang pemabuk itu ya Ustaz? Sebenarnya jumlahnya ada 80. Lah, yang 80 tadi ya kan? Ya. Itu semuanya fasek, ya minum, pokoknya sembarang kalir, gitu. Bisa dibilang mau limo gitu misalnya kalau kita ya mabuk, judi, nggak tahu kalau itu ya. Nggak tahu. Intinya dicerita ini mabuk gitu ya. Iya, pokoknya di sini terangkan fasek. Nanti saya jawab mau limo, kalau enggak malah nggak enak ya. Karena ini obrolan Islami, kalau saya nggak tahu saya bilang nggak tahu. Nah ini. Jadi seorang hamba tadi bercerita kepada siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Sebenarnya jumlahnya adalah 80 lelaki yang berkelakuan fasik semua. Dan aku berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh doa, apa itu, beristihad dan lain sebagainya. Pokoknya ini diusahani dengan sepenuh hati, itu didoakan. Lah 40 orang, yang 40 mereka sudah tobat, ya berhenti dari sifat kefasikannya, sudah tidak maksiat, sudah tidak minum-minuman. Ini ya. Terus wasoru
rufaqai fil jannah wajironi, dan 40 orang tadi yang sudah bertobat, mereka semua akan menjadi teman-temanku dan tetanggaku di surga nanti. Tutur seorang hamba kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Diteruskan perkataan seorang hamba tadi, wa baqiya haulail arbaun, sekarang sisa 40. Ya kan? 40 ya. Masih 40. Karena yang 40 sudah tobat tadi. Ditobatkan tadi. Fa alaika antastahida fihim wa tamna'ahum an hadhil halah li ajli fudumika. Ini sekarang sisa 40 wahai Syekh. Sekarang ini tugasnya panjenengan, bagaimana caranya agar mereka itu berhenti dari mabuk. Ya. Panjenengan doakan agar mereka berhenti dari hal-hal yang tidak baik ini karena kedatanganmu di sini ini. Termasuk tujuannya apa itu? Dapat bisikan tadi ya, mencari jadi semua rahasia dari Allah lah ya. Ini termasuk kedatangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami ke situ, termasuk mendoakan dan menuntun 40 orang tadi kembali menuju jalan yang lebih baik. Nah, falamma sami'u hadhil maqalah wa arafu anna hadza Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih tabu kulluhum. Ini ketika 40 orang ini, yang sisanya tadi ya, 40 orang ini mendengarkan kata-kata satu lelaki tadi yang menemani mabuk, yang ngobrol sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang hamba tadi ya. 40 orang ketika mendengar kata-kata seperti itu, mereka semua kemudian tobat. Serentak tobat semua. Kulluhum di sini. Kulluhum. Wasoru isnaini wasamanina rojulan. Kemudian jumlahnya menjadi 82 laki-laki rufaqa'a wajironan fil jannah, menjadi teman dan menjadi tetangga nanti di surga. Kenapa Syekh Abdul Yazid tadi ya berarti itu ya 82. Jadi kan 82 Abu Yazid 1, terus temannya 1 yang diceritakan dari awal, dan 80 tadi ya. Dan 80 tadi. 80. Berarti jumlahnya berapa? 82 itu ya. 82 ini. Jadi meskipun dalam keadaan di majelis yang tidak baik ya. Tadi kan di majelis tidak baik kan? Majelis mabuk tadi. Majelis mabuk. Jadi kita kan tidak tahu apa yang dilakukan orang di situ. Makanya kita sebagai orang muslim tidak boleh apa itu semena-mena kita itu suudzon atau menghakimi gitu. Menghakimi ketika kita melihat teman kita mabuk. Ya. Wah, orang kok hobinya kok mabuk terus, nggak sadar kita tidak boleh. Kadang kita ada yang nongkrong, ada yang teman santri nongkrong di tempat mabuk dan lain sebagainya. Kita tidak tahu niatnya apa. Ya. Dan banyak juga pendakwah yang masuk di kafe dan lain sebagainya. Kita tidak tahu niatnya apa. Tujuannya apa kita tidak tahu. Nah, ternyata banyak juga ulama-ulama yang menyadarkan pemabuk, menyadarkan orang-orang yang tidak baik itu lewat apa? Lewat mereka berkumpul dengannya. Ya, makanya kalau kita ada dalam suatu majelis ya, jangan sampai kita itu pergi meninggalkan majelis tersebut sebelum kita membaca doa 3 kali. Doanya apa tadi? Itu bisa disebut berarti kafaratul majelis. Iya itu. Doa kafaratul majelis. Ada yang bilang seperti itu juga. Kafaratul majelis. Makanya doa itu jangan sampai kita tinggalkan ketika kita habis ngobrol sama teman-teman. Gitu. Ya, makanya doa ini insya Allah akan kita baca terus setiap akhir setiap penutupan obrolan-obrolan kita pada video-video sekarang ini dan berikutnya juga. Ya. Ini doanya gimana tadi? Masih hafal enggak? Insya Allah. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Subhanallah. Saya sendiri coba ya. Oh iya, coba dulu. Nanti kalau salah diingatkan. Disimak pemirsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanakallah. Oh ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Coba 2 kali lagi. 3 kali. Subhanakallahumma anta wa bihamdika. Gimana Ustaz ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
ighfirli wa tub alayya. Kurang satu. Kurang satu ya, saya sendiri ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Oke, sampai jumpa di video-video obrolan kita berikutnya. Saya Huda Kumaiti, Saya Nur Solekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obris. Terima kasih Ustaz ya. Sah. Tuh.